kita saling berbagi, semua juga untuk semua, semuanya untuk kita semua maksudnya. Jadi memang situasi keadaan alam yang demikian rupa ya, kondisinya lagi tidak memungkinkan, dan kita sendiri harus bisa menyesuaikan apa keinginan alam semesta itu. Kita harus paham dengan itu, harus peka dengan itu, harus lebih meningkatkan intuisi dan kesadaran diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Supaya tidak lengah itu bagaimana kan gitu ya, biar kita tidak terbawa arus. Ibaratnya dalam bahasa Jawa itu keli ning ora entuk ngeli ning ora entuk keli, kudu ngetokne bani purita sari suci kang iline munggah kan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, karena perputaran cakra alam semesta itu ibaratnya itu energinya lagi kencang-kencangnya. Karena kalau dari apa yang saya rasakan kan akan ada transisi perpindahan zaman, dan setiap zaman dahulu sampai sekarang itu transisi selalu ada, dan setiap transisi perpindahan zaman itu selalu diakhiri dengan bencana yang maha dahsyat. Nah, itulah yang saya bagikan untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita semua. Jadi intinya itu biar kita itu bisa menjadi orang yang merdeka ya. Kalau kita udah jadi bisa orang yang merdeka kan enak gitu loh. Jadi tujuannya ini kan yang namanya ini bukan suatu ramalan ya, tapi suatu kepekaan rasa. Kalau orang Jawa dahulu itu ada sesuatu yang akan terjadi itu ada feeling gitu ya. Jadi kita harus peka dengan itu, jangan sampai kita lengah, dan kita harus di dalam kehidupan sehari-hari itu harus tetap jeli dengan sikap dan perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita. Karena gini, dengan perputaran energi cakra yang begitu besar ini kan perpindahan transisi kan energinya sangat luar biasa. Itu akan sangat mempengaruhi jiwa emosional. Nah, emosional itu akan mempengaruhi sifat-sifat negatif yang tertanam di dalam raga kita, ego yang utama. Nah itu, jadi dari sifat-sifat itu menjauhkan kita dari sifat AC. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang. Nah gitu. Keselak. Terus kita intinya patokannya siji kasih sayang. Ketika kita emosional keluar, kita ingat lagi kudu duwe sifat welas asih, asah asih masuk. Nah, jadi gini, dengan adanya perputaran energi ini, itu nanti banyak orang yang saling menyalahkan, saling berebut kebenaran. Nah, yang paling bahayakan seperti itu. Nah, ketika kita berbuat sedemikian rupa yang merasa benar, merasa pintar, kita akan kehilangan sifat kerendahan hati. Otomatis kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, sudah tidak mengkarakteristik sifat kasih sayang. Tanpa sadar, kasih sayang itu suatu kata yang sederhana ya, tapi nggak mudah untuk dijalankan. Kadang-kadang kita lalai, lengah, kan gitu, kelenong. Makanya kan perlu tingkat yang namanya spiritual itu biar kita lebih peka, jadi responsif dalam otak rasa kita, lebih cepat merespon gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang sekiranya kita tidak tersadari akan segera teringat, terespon. Omonganku kok koyong ini ya, nah gitu loh. Oh, aku kok dipikirannya lah ya,
oh kok aku di perasaan prasangka jelek sama orang lain. Iya kan? Iya. Padahal kita kalau berpikiran prasangka sama orang lain belum tentu kita sendiri juga baik, dan juga belum tentu kita tahu sebenarnya orang itu bagaimana. Ibarat dalam bahasa Jawa sawang sinawang kan gitu. Nah akhirnya pokoknya yang paling kita waspada itu adalah ya tadi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai merasa pintar, karena ke depan ini akan ada banyak keributan masalah itu. Itu sudah, sekarang itu sudah berjalan. Semakin maksudnya semakin dari semakin itu terus berantem. Nah, untuk nanti mencari kebenaran, Curiga. itu nanti curiga, nanti fitnah keluar macam-macam. Nah, itu berarti seiring berjalannya waktu tidak semakin surut, tapi semakin menjadi-jadi, semakin membesar. Putaran energi cakra semesta semakin berdampak pada emosional. Nah, kalau kita nggak segera melatih tingkat spiritual kita, kan tujuannya spiritual kan biar kita lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengontrol diri, karena terbiasa dengan kehidupan yang lebih tenang, sehingga kondisi kita lebih terseimbang. Jadi orang gusa-gusu, ojo kagetan, ojo gununan. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan diterima mentah, kita harus benar-benar dalami secara matang. Kira-kira misalkan jenengan ada omongan dari orang ini, kira-kira piye to kan gitu, jangan terlalu mudah diterima untuk secara mentah lah gitu. Jadi makanya hati-hati banget, karena jebakan-jebakannya seperti itu, nggak sengaja kita melakukan tanpa kita sadari kita terjerumus dalam itu. Ibarat ikan itu terjebak oleh kail si pemancing, tanpa sadar dia terjerat pada ketidakadilan kan gitu, kan mesake kan gitu. Makanya kan ayo kita sama-sama saling berbagi, saling mengasihi, ojo sampai timbul rasa kebencian, itu dihindari pokoknya. Ini mungkin kan bagi yang nonton kan, saya harap bisa melihat video saya sebelumnya, karena ini berkaitan dengan video-video yang sebelumnya, itu akan berlanjut. Karena dari video awal sampai sekarang itu saya urutkan, jangan sampai nanti gagal paham, urung ngerti maksudnya, urung sudah melakukan misalkan komentar apa gitu kan. Nah itu loh, makanya kita harus bisa lebih pahami dulu. Kalau kita benar mengerti, nah bisa buat pembelajaran diri. Jangan sampai ego dikedepankan, nalar diabaikan. Akhirnya apa? Rumoso bener, rumoso pinter, padahal orang karuan bener kan gitu. Maka seperti yang saya bilang itu, tidak ada kebenaran jika masih merasa benar. Tidak ada yang merasa tidak ada yang ditinggikan jika masih merendahkan. Nah gitu. Terus, dan ini terutama itu para spiritual. Para spiritual ini gencar-gencarnya pada menunjukkan suatu kehebatan eksistensi. Nah, lebih baik niatnya kita berbagi gitu. Jadi itu jebakan itu tidak hanya orang para pemain spiritual, orang umum pun juga kena. Itu tujuan spiritual gue foto jane kan ngono loh. Akhirnya kan lepas atau keluar jalur, ya kan. Padahal kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita adalah spiritual, tapi kita tidak hanya sebatas status, tapi benar-benar hakikatnya itu ada, ya itu loh. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta welas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, menghargai, tidak ada menghakimi, menjelekkan. Itu damai sekali mas jika bisa sampai di level itu mas. Iya kan, tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap
manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita ke gereja, kita ke masjid spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pauti karo dukun. Kan gitu. Salah persepsi kan gitu kan. Sebenarnya memang spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Ya kan? Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi. Kalau wong carane Islam tafakur kan gitu. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain. Jadi itu. Terkecuali orang minta pendapat itu beda lagi. Ada orang minta pendapat kita kasihkan solusi. Nah gitu. Kan beda lagi. Mas coba tolong aku nilai aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling inilah, saling mengisi, saling menguatkan, membuka satu sama lain. Ya itu fungsinya kedamaian, karena kan di zaman besok itu ya namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas. Jadi semuanya itu makanya di dalam perjalanan ini jangan sampai kehilangan, dieling-eling satu aja. Aku kudu duwe sifat welas asih. Ketika saya berbicara jelek, loh kok aku kehilangan sifat asih? Iya kan? Begitu kita berbuat yang merugikan orang lain, kok aku kehilangan sifat asihku. Nah, kasih welas asih, kasih sayang itu diingat-ingat terus. Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu, tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan. Iya kan? Nah gitu loh. Makanya saya bilang welas asih itu kata sederhana, tapi nggak mudah kayaknya. Secara kita kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Saya ingin misalkan divisi uang, gelem ora matur suwun, kan angel. Ya dilek-lek uang, wah piye ya.